kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling utama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi di antara bentuk syukur yang paling besar adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi, jika kita ingin meningkatkan keimanan ketakwaan, hendaknya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kalau yang wajib sudah ada, tidak ada pilihan, harus kerjakan. Kemudian kita tambah dengan sunnah-sunnah. Ini yang pertama, kita bisa meningkatkan keimanan ketakwaan, yaitu dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara menjauhi apa yang Allah larang, baik yang haram ataupun yang makruh. Kemudian yang ketiga, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara meyakini apa yang Allah perintahkan. Jadi ketika misalkan Allah perintahkan, kita lakukan. Ketika Allah larang, kita jauhi. Kemudian ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita yakin. Dengan inilah seorang bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Dan ketika seorang keimanan dan ketakwaannya tinggi, maka otomatis dia akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dia tinggi derajatnya di sisi para makhluk. Kita saksikan misalkan para ulama, mereka dari abad kedua Hijriah sampai sekarang, misalkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, namanya tetap dikenal sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka insya Allah tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengangkat derajat mereka di kalangan para makhluk. Oleh karena yang disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah menyeru para penghuni langit. Pertama pada Jibril dulu, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah si fulan. Maka kata Jibril, aku pun mencintai si fulan. Kemudian Jibril menyeru kepada para penghuni langit, wahai para penghuni langit, para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka si fulan tersebut dicintai oleh seluruh penghuni langit. Kemudian Allah menjadikan kecintaan tersebut ada pada penghuni bumi seluruhnya. Jika kita misalkan ingin dicintai oleh yang ada di langit, Allah SWT dan para malaikatnya, kemudian ingin dicintai oleh para makhluk yang ada di bumi, hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan tentunya ketika seorang dia mendapatkan derajat keimanan dan ketakwaan di Allah di sisi Allah SWT, maka Allah SWT akan mengangkat derajat dia, kemudian dia akan diterima oleh para makhluk. Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, apa-apa yang datang dari Rasul terimalah. Allah mengatakan, apa-apa yang datang dari Rasul terimalah. Kemudian apa yang dilarang oleh Rasul tolak. Dalam ayat ini dengan tegas Allah mengatakan bahwasanya apa yang datang dari Rasul terima. Kemudian apa yang dilarang oleh Rasul tolak. Dan seorang tidak mungkin bisa mengetahui apa yang datang dari Rasul. Seorang tidak mungkin bisa mengetahui mana yang dilarang Rasul kecuali harus belajar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di majelis ilmu, sehingga dengan duduknya kita di majelis ilmu kita bisa mengetahui, oh ini ajaran Rasul, oh ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan masalah muslimin rahimakumullah. Tentunya setiap dari kita tidak diragukan lagi pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan, pasti itu. Baik yang sudah sepuh ataupun masih muda, baik
laki-laki ataupun perempuan sama saja pasti menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi dalam mencari kebahagiaan ini manusia berbeda-beda. Kita saksikan ini, tanya misalkan yang ada di jalanan ingin bahagia pasti, yang di masjid pengen bahagia pasti. Tidak terkecuali manusia yang normal pasti pengen bahagia. Akan tetapi manusia berbeda-beda dalam mencari kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan dengan harta kekayaan. Sehingga ketika ditanya, kenapa kau ingin kaya? Supaya saya bisa jalan-jalan. Kemudian, kenapa kamu ingin kaya? Supaya nanti anak saya tidak susah. Itu rata-rata jawabannya. Jadi mereka mencari kebahagiaan dengan kaya. Ada pula yang mencari kebahagiaan dengan kedudukan. Sehingga kaya raya apapun dia mencari kebahagiaan dengan kedudukan. Karena setelah dia kaya, dia tidak merasa kebahagiaan, ada yang kurang. Betapa banyak di Indonesia ini kaya raya. Karena di ujung-ujungnya apa? Main politik. Karena memang tidak menemukan kebahagiaan di dalam kekayaan. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan maksiat. Bahkan itu lebih parah. Misalkan orang yang di jalanan atau yang minum khamar misalkan. Ketika ditanya, kenapa engkau minum khamar? Pasti dia jawab, ingin bahagia, senang-senang, happy katanya. Begitupun orang yang main perempuan misalkan, untuk bila bersih dan seterusnya. Ketika ditanya pasti ingin bahagia. Akan tapi jamaah masyarakat muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya Allah itu Maha Adil. Allah tidak menjadikan kebahagiaan ada pada harta, ya. Sehingga orang yang tak punya bisa bahagia. Begitupun Allah tidak menjadikan kebahagiaan ada pada kedudukan, sehingga orang yang seperti kita mungkin rakyat biasa bisa bahagia. Apalagi mustahil Allah SWT menjadikan kebahagiaan ada pada manusia. Oleh karena ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu Allah jadikan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba pilihannya, yaitu dengan cara apa? Hamba tersebut melakukan iman dan amal soleh. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, man 'amila shalihan, siapa saja yang beramal soleh. Ini syarat yang pertama. Orang yang bahagia siapa saja yang beramal soleh. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan sama saja. Wa huwa mu'min, ini yang kedua, dia dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya pertama berarti dia beramal soleh, kemudian dia dalam keadaan iman. Dikatakan amal soleh pasti harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amal soleh pasti telah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dapat mengatakan kita kesukaan itu amal soleh. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad uyyina lakum. Artinya, apa saja amalan yang dapat mengantarkan kalian ke surga telah aku sampaikan. Tugas kita hanya belajar saja tentang Rasul, tentang amal soleh, kemudian kita kerjakan. Begitupun apa-apa yang dapat mengantarkan kalian ke neraka sudah aku jelas. Di dalam ayat ini dikatakan amal soleh ketika sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa huwa mu'min. Dia dalam keadaan beriman, yaitu bertauhid. Dia menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud hanya kepada Allah, rukuk hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bernazar, istighatsah, isti'anah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang bisa menjalankan dua hal ini, maka Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik. Jadi Allah menjanjikan siapa saja yang beriman beramal soleh pasti Allah berikan kehidupan yang baik. Itu janji Allah. Kalau kita diatur di dalam Al-Quran. Dan ketahuilah bahwasanya kehidupan yang baik itu bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan ketenaran, bukan dengan kedudukan. Betapa banyak orang yang sudah kaya raya mati belum. Orang yang sudah puncaknya, yang karirnya sudah mencapai puncaknya, ada yang mati obat persis. Bahkan ada yang punya Dufan itu kayak di mana di Jakarta itu
apa kayak dunia fantasi itu, dia punya di rumahnya sendiri, tetapi dia belum atau dia ini menunjukkan apa? Tidak ada bahagia sama sekali. Karena yang namanya kebahagiaan itu Allah jadikan di dalam hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ketika hati ini tenang, apapun kondisi dunia kita tidak peduli. Misalkan dunia kita lagi sempit, misalkan tidak peduli, yang penting hatinya senang. Misalkan ketika kita diuji, kalau hati senang tidak akan sempit. Ketika kaya, misalkan kita akan bersyukur. Ketika kita sempit, kita akan bersabar. Itu hatinya yang lapang. Tidak ada yang lapang itu seperti itu. Ada pun orang yang hatinya sudah sempit, maka ketika diuji dia tidak bersabar. Kemudian ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tidak bersyukur. Kuncinya di dua hal tadi, dia bisa beriman, beramal. Nah, kalau misalkan kita belum mendapatkan, misalkan kebahagiaan, hati kita masih gundah, kemudian ketika mendapatkan masalah tidak sabar, kemudian banyak mengeluh, berarti kita kurang bahagia. Karena tanda bahagia itu 3. Idza utiya syakar, ketika engkau diberi, engkau bersyukur. Kemudian ketika engkau wa idza butuliya sabar, ketika engkau diuji bersabar. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat kita bahagia, lihat 3 hal ini. Ketika kita diberi, bersyukur atau tidak? Kalau bersyukur, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, wa idza tuliya sabar, ketika engkau diuji bersabar atau tidak? Kemudian wa idza adzabastal, ketika engkau berdosa, engkau beristighfar atau tidak? Nah, ini tanda bahagia. Ketika seorang misalkan mampu bersyukur ketika diberi, mampu bersabar ketika diuji, kemudian beristighfar ketika melakukan dosa, maka apa? Dia memiliki tanda-tanda kebahagiaan. Dan ini kita saksikan di kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu dalam masalah dunia mungkin biasa-biasa saja. Bahkan pernah Nabi kita itu SAW di rumahnya tidak masak 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Coba bayangkan, kita tiap hari masak tidak, bahkan 3 kali mungkin sehari masak. Kalau Nabi kita 2 bulan berturut-turut tidak. Aisyah ditanya, radhiyallahu anha, lalu apa yang dimakan oleh Nabi SAW? Cuma air dan kurma, air putih dan kurma. 2 bulan, bayangkan kalau kita mungkin perutnya tidak kuat. Nabi kita Muhammad SAW seperti itu kehidupan. Apakah kita berani katakan hidup beliau senang atau tidak, bahagia atau tidak? Bahagia pasti. Jadi yang namanya kebahagiaan itu bukan pada mewahnya dunia. Jadi jangan cari kebahagiaan dengan banyaknya harta. Banyak orang misalkan dari pagi sampai malam kerja terus, ternyata hidupnya tidak, lupa ibadah, lupa sholat, lupa berzikir, lupa berdoa. Bahkan anak dan istri yang mungkin haknya tidak dikasih, dia sibuk terus bekerja. Dia mendapatkan bahagia sama sekali. Ini balasan bagi orang yang beriman beramal soleh. Tidak cukup di sini. Allah SWT berfirman pada ayat selanjutnya, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berikan ketenangan, kehidupan yang baik di dunia ini, sedangkan di akhirat wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedangkan di akhirat kelak Allah akan berikan dengan sesuatu yang lebih baik dari amalan yang dia kerjakan, yaitu Allah akan ganjar dengan surga. Ya, orang yang beramal soleh, beriman, di dunia ini dia bahagia, lapang, tentram dadanya, kemudian kelak di akhirat masuk surga. Dan perlu diketahui bahwasanya surga itu luar biasa nikmat. Allah sebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya nikmat surga itu a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Coba kita renungkan hadis yang mulia ini. Kata Allah SWT, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu suatu kenikmatan. Sifatnya apa? Ciri-cirinya apa nikmat tersebut? Mala ainun ro'at. Jadi nikmat surga itu kita belum pernah melihat. Jadi kalau misalkan kita pernah jalan-jalan ke suatu tempat atau lihat di YouTube misalkan, atau lihat di Google, pemandangan yang indah seperti misalkan di New Zealand, Selandia Baru, atau misalkan di Raja Ampat, misalkan luar biasa pemandangannya, itu surga lebih dari itu. Karena Allah sendiri mengatakan mala ainun ro'at.
nikmatnya itu belum pernah terlihat oleh mata. Saking luar biasa. Begitu berwara udun sami'at, nikmat surga itu belum terdengar oleh telinga kita. Jadi kita misalkan mendengar teman kita yang sudah jalan-jalan di pantai, misalkan lihat sunsetnya, lihat ininya, lihat itunya, misalkan surga lebih dari itu. Yang lebih menakjubkan lagi kata Nabi Muhammad SAW, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu nikmatnya belum pernah terbesit dalam hati. Jadi kalau misalnya kita terbesit itu apa ya? Sesuatu yang diinginkan dalam hati. Oh, saya pengen ini misalnya. Surga itu lebih dari itu. Misalkan dalam hati kita pengen jet pribadi, pesawat, bisa lebih dari itu surga itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ardhus samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi, luar biasa. Coba bayangkan langit. Dari ujung ke ujung bisa terlihat tidak oleh mata kita? Begitu luas. Begitupun bumi, begitu luas. Nah, bumi itu sab'a samawat, langit itu ada 7. Jadi ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya langit ada 7 itu semuanya dijejerkan. Misalkan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang kita baru lihat itu baru langit 1 saja. Jadi yang kita lihat di atas itu baru langit ke-1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua dijejerkan. Kemudian bumi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya dijejerkan. Seluas itulah surga. Luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya orang yang paling terakhir masuk surga itu balasannya seperti 10 kali lipat dunia ini. Coba bayangkan, orang yang terakhir masuk surga itu yang paling rendah kedudukannya, bukan yang paling tinggi. Yang paling rendahnya saja kenikmatannya 10 kali lipat dunia. Oleh karenanya orang tersebut atau ketika dikatakan dalam hadis tersebut, wahai Rabbku, apakah kau mengejekku? Aku ini terakhir masuk surga, asalnya masuk neraka dulu. Jadi dia tuh orang yang terakhir keluar dari neraka untuk masuk surga. Kata orang tersebut ketika diganjar dengan 10 kali lipat dunia ini, dia tidak percaya. Wahai Allah, wahai Rabbku, apakah kau mengejekku? Yang bercanda kepadaku memberikan 10 kali lipat dari dunia ini. Padahal memang seperti itu ganjaran. Nah, ini ganjaran bagi orang yang paling rendah derajatnya di surga. Lalu kiranya bagaimana derajat yang paling tinggi? Jadi kalau misalnya kita di dunia ini kaum muslimin misalnya hidupnya dunia yang misalkan pas-pasan, jangan sedih. Yang penting sibuk ibadah, sibuk amal soleh. Yang mana ini menjadi bekal kita untuk menuju negeri akhirat. Karena negeri akhirat itu perlu berbekal. Sebagaimana misalkan di dunia ini kita perlu berbekal misalkan untuk makan, untuk minum, untuk biaya sekolah dan seterusnya, perlu berbekal. Apalagi untuk negeri akhirat dunia ini kata Nabi Muhammad SAW, amal ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu cuma 60 sampai 70 tahun. Nah, kita 60 sampai 70 tahun luar biasa berbekalnya. Apalagi akhirat yang terus menerus yang kekal mesti berbekal. Dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Kita misalkan duduk seperti ini, kemudian mendengarkan majelis ilmu, kemudian kita praktekkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, maka ini akan menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ganjaran bagi orang yang beriman beramal saleh, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti bahagia dunia dan akhirat. Pasti itu. Jadi jangan kira misalkan saya nanti kalau taat misalkan takut rezekinya seret, mustahil. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa, ketika ada permasalahan Allah kasih solusi. Kemudian Allah kasih rezeki yang tidak disangka. Jadi mustahil orang yang taat rezekinya seret, mustahil. Kalau ujian misalkan wajar, namanya dunia ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dunia ini Allah ciptakan untuk diuji manusia. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya melihat siapa yang paling baik amalan. Kalau ujian itu pasti ada. Beres A ke B, B ke C, D terus Z bagi ke seperti itu dunia ini pasti ada ujian. Nah, tapi orang yang bertakwa itu apa? Allah kasih kemudahan untuk menyelesaikan ujian dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka.
Berarti semakin orang tinggi keimanannya, semakin orang banyak amal solehnya, berarti semakin bahagia. Iya, pasti. Kalau kita kurang bahagia berarti kurang imannya. Karena iman itu bertingkat-tingkat. Kalau kita kurang bahagia berarti kurang amal solehnya. Karena amal soleh pun berbeda-beda tiap orang. Contoh saja Nabi Muhammad SAW, iman yang paling sempurna, amal soleh yang paling banyak, beliau paling bahagia. Tidak ada diragukan lagi. Meskipun keadaan dunianya seperti itu kita saksikan. Sejarah. Kebalikannya apa? Semakin orang sedikit keimanannya, semakin sedikit amal solehnya, sedikit pula kebahagiaan. Apalagi misalkan orang kafir yang tidak ada keimanan sama sekali, tidak ada amal soleh sama sekali, mustahil dia mendapatkan kebahagiaan. Mustahil. Bagaimana kita bisa katakan mustahil, sedangkan mereka bisa tertawa? Tertawa bukan tanda bahagia. Tertawa bukan tanda bahagia. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari syariat Islam, dari mempelajari agama yang mulia ini, dia berpaling, maka Allah jadikan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang sempit. Nah, ketika Allah menjadikan sempit kehidupan dunianya, siapa yang mampu melapangkan? Tidak. Ketika dunianya sempit, ketika dadanya sempit, sehebat apapun di tangan yang ia dapatkan, sebanyak apapun yang ia dapatkan dari dunia, tidak akan buat apa? Ya karena Allah pencipta dia menyempitkan dada dia. Sempit. Meskipun mungkin rumahnya luas, hartanya di mana-mana, asetnya di mana-mana, akan tapi ketika dadanya sempit, dia tidak bisa. Bahkan mungkin apa, dia disiksa dengan hartanya. Pagi sampai sore mikirin harta, sore sampai malam takut bangkrut, dan seterusnya, terus pikiran harta. Sehingga Allah adab dia dengan hartanya. Begitu. Ini balasan bagi mereka di dunia, berupa sempitnya dada. Tidak cukup di dunia. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Allah akan jadikan kelak pada kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Karena setiap dari kita, dari awal Nabi Adam sampai kelak akhir kiamat, yakni manusia akan dikumpulkan seluruhnya. Nah, ada orang yang ketika dikumpulkan itu dalam keadaan buta. Jadi dikumpulkan dalam keadaan buta. Alasannya kenapa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalam ayat selanjutnya, orang tersebut berpaling di dunia, Allah jadikan buta. Protes orang tersebut, qala rabbi lima hasyartani, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Protes. Di akhirat kelak orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta protes. Qala rabbi lima hasyartani, wahai Rabbku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Allah SWT menjawab protesan tersebut. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, padahal kami di dunia mampu melihat. Ya, orang tersebut yang buta dikumpulkan di akhirat, di dunianya bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Artinya, itulah balasan bagi engkau. Dulu di dunia dibacakan tentang Al-Quran, dibacakan tentang syariat Islam, kau mendengarkan ayat Al-Quran, kau mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, akan tapi engkau berpaling, tidak mengamalkannya, tidak peduli, maka pada hari ini aku tidak peduli kepada engkau. Dulu kau di dunia lupakan ayat-ayatku kata Allah, maka pada hari ini kau karena jamaah muslimin rahimahumullah, tidak ada jalan bagi kita yang ingin kebahagiaan kecuali harus dengan iman dan amal soleh. Sebagaimana kita ambil contoh teladan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sebelum meninggal dunia pernah menggadaikan baju perangnya. Baju perang digadaikan. Gadaikan untuk apa? Apakah untuk bermewah-mewahan atau berlebihan? Tidak. Akan tapi digadaikan untuk makan sehari-hari, makanan pokok, yaitu gandum. Jadi Nabi SAW punya itu baju perang, kemudian digadaikan kepada orang Yahudi, yaitu untuk mendapatkan gandum. Coba bayangkan orang tidak punya beras sama sekali,
Kalau kita kiaskan dengan zaman sekarang, makanan pokok kan beras. Bayangkan manusia termulia, Nabi kita Muhammad SAW tidak punya makanan sehari. Kalau punya, beliau tidak mungkin menggadaikan. Saking tidak punyanya apa? Beliau menggadaikan ke orang. Ini pun apa? Beliau tidak punya kemuliaan. Seandainya beliau minta kepada para sahabatnya, tentu mau. Misalkan para sahabat, aku misalkan tidak punya makanan untuk sehari-hari, pasti para sahabat ngasih. Akan tadi Nabi SAW punya izzat, punya kemuliaan, sehingga tidak mau minta-minta. Tidak mau bersandar kepada makhluk, cukup pinjam orang Yahudi, kemudian digadaikan baju besi. Kemudian yang lebih menarik, gadaian tersebut, hutang tersebut tidak terlunasi sampai beliau meninggal dunia. Ya, sampai meninggal dunia, baju perangnya masih dipegang oleh Yahudi, belum terlunasi. Jadi saat ini kita perhatikan keadaan Nabi kita Muhammad SAW tidak terlalu luar biasa kalau masalah dunia. Itu apa? Terkadang sempit, terkadang lapang, makan paling saja 2 bulan berturut-turut, makannya cuma air putih dan kurma. Kemudian untuk makanan pokok seperti garam harus menggadaikan baju perang. Tapi apa bersama dengan ini beliau termasuk orang yang paling bahagia disebabkan apa? Iman dan amal. Kemudian setelah Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling bahagia itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena para sahabat itu orang yang paling semangat mencontoh Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling semangat melakukan amal soleh. Orang yang paling tinggi keimanannya setelah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman tentang para sahabat, "As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Artinya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah ridho kepada seorang, pasti bahagia hidupnya. Jadi ketika Allah ridho kepada seorang, pasti bahagia dunia dan akhirat. Allah juga mengatakan dalam ayat ini, walladzina tabauhum bi ihsan. Allah ridho kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Jadi Allah mengatakan keridhoannya cuma kepada 3 golongan. Golongan pertama muhajirin, golongan kedua ansor, ini para sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu golongan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor. Kita tidak mungkin menjadi muhajirin, tidak mungkin jadi para sahabat karena Nabi SAW meninggal dunia. Kita juga tidak mungkin menjadi ansor karena Nabi SAW dan para sahabat telah meninggal dunia. Nah, kita bisa menjadi yang ketiga, yaitu mengikuti muhajirin dan ansor, supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan keridhoannya cuma 3 hal. Para sahabat, muhajirin, ansor, kemudian orang-orang yang ikuti para sahabat dengan baik. Nah, bagi kita yang ingin keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya apa? Mengikuti muhajirin dan ansor, itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya kita tidak mungkin bisa beriman dengan iman yang sesungguhnya. Begitupun kita tidak mungkin bisa beramal soleh dalam artian yang sebenarnya. Kita juga tidak mungkin bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kita juga tidak mungkin bisa mengikuti jejak para sahabat kecuali harus belajar. Kalau bisa jadi misalkan orang mengaku beriman, saya telah beriman, akan tapi ternyata misalkan dia berdoa kepada saya atau meminta kepada selain Allah, misalkan meminta ke kuburan, misalkan dia mengatakan tidak, saya meminta kepada Allah, kemudian barang meminta kepada kuburan, ini tidak apa. Dia mengaku beriman tapi pada hakikat tidak beriman. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uuni astajib lakum, berdoa langsung kepada Allah, niscaya aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ada orang yang beriman tapi menyembelih untuk selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Sembelihan itu ibadah. Jadi ketika sembelihan itu apa? Harus diucapkan bismillah, kemudian hanya untuk Allah. Kemudian ketika ternyata sembelihan tersebut disesajikan atau diberikan kepada sesajen, ini tidak boleh. Ini bisa-bisa merusak iman. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena mereka tidak tahu.
Ini pentingnya belajar. Jadi tidak mungkin kita bisa beriman dengan artian yang sebenarnya kecuali harus belajar. Begitupun kita tidak mungkin bisa beriman atau beramal soleh dengan benar kecuali harus belajar. Betapa banyak misalnya orang mengatakan ini amal soleh, tapi ternyata Rasul tidak mencontohkan. Karena setiap amal soleh telah dicontohkan oleh Rasul SAW. Tadi hadis yang wama baqiya syai'un yuqarrib ila jannah wa yubaid inna inna wa qad inna. Amal soleh yang dapat mengantarkan kalian ke surga telah aku jelaskan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan ada yang ini amal soleh, tapi ternyata Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan, maka pertanyakan amal soleh tersebut. Karena apa? Amal soleh pasti telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa mereka bisa seperti itu? Mereka bisa mengatakan ini amal soleh padahal bukan, karena mereka belum belajar. Ini pentingnya belajar. Begitupun seorang tidak mungkin bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW kecuali harus belajar. Betapa banyak orang mengatakan saya contoh cinta Nabi Muhammad SAW, saya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ternyata apa prakteknya menyelisih Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi mereka tidak tahu atau belum tahu. Maka ini menunjukkan apa? Pentingnya untuk kita belajar. Dengan belajar tersebut apa? Kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang belajar itu Allah mudahkan jalan menuju surga. Karena dengan belajar dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena yang namanya kebenaran, yang namanya sesuatu yang salah itu tidak dinilai dengan akal kita. Jadi yang sampai misalkan, oh ini benar, ini salah. Kenapa? Ini benar menurut akal saya, ini salah menurut akal saya, tidak. Begitupun yang namanya kebenaran itu tidak dinilai dengan adat, istiadat. Jangan sampai berdalil misalkan, oh ini salah. Kenapa? Karena ini menyelisih adat, istiadat, kebiasaan kampung saya atau daerah saya, tidak. Yang namanya adat Jawa misalkan sama adat saya di Sunda beda. Tapi yang namanya Islam itu mau di Jawa, mau di Sunda, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Arab, sama saja. Karena Islam itu satu. Jadi yang namanya patokan kebenaran itu apa? Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan dengan belajar orang tahu oh ini benar, ini salah dengan belajar. Bukan begitupun kebenaran kesalahan bukan dengan perasaan. Jangan sampai misalkan oh ini ada dalam Al-Quran tapi menurut perasaan saya misalkan tidak adil, tidak masuk akal. Tetapi apa yang datang dari Rasul, apa yang datang dari Allah, maka terima. Dan dengan inilah seorang mampu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan belajar seorang akan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan belajar ini apa segala kebaikan akan ia dapatkan. Dengan belajar agama seorang akan dapatkan seluruh kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan pahamkan tentang agama. Masalah agama ini masalah yang luar biasa. Orang bisa paham saja, luar biasa. Kalau mengatakan siapa yang Allah inginkan kebahagiaan atau kebaikan bagi dia, Allah pahamkan tentang agama. Maka misalkan kajian seperti ini, misalkan hadir. Kalau tidak ada, ya Allah, misalkan ketika sehat, kemudian tidak ada kepentingan yang mendesak, kemudian itu masih kuat, paksakan hadir supaya kita bisa menambah keilmuan kita. Karena yang namanya Islam ini mesti dipelajari. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu tentang agama kita. Seperti misalkan contoh masalah dunia saja kita harus belajar. Seorang misalkan tidak mungkin bisa paham matematika kecuali harus belajar matematika. Seorang tidak bisa paham IPA dan IPS kecuali harus belajar. Itu pun agama Islam ini. Seorang tidak bisa paham agama Islam kecuali harus belajar. Jangan sampai apa misalkan kalau masalah agama, saya cukup dari nenek moyang saya misalkan. Gitu-gitu saja dari dulu sampai sekarang sholatnya gitu, wudunya gitu, ngajinya gitu, nggak ada perubahan. Kalau masalah dunia luar biasa semangatnya. Pengen udah gaji 1 juta, pengen 1,5. Udah 1,5, pengen 2 juta. Sawah sudah 1 petak, pengen 2 petak. Udah 2 petak, bukan terus dunia. Kenapa masalah agama tidak pengen? Kenapa? Masalah amal soleh kenapa tidak pengen? Kenapa? Misalkan biasakan ketika misalkan kita kajian seperti ini ada efek yang kita
bawa dari kebaikan. Misalkan kita yang tadinya tidak suka sholat duha, misalkan paksakan 2 rakaat saja. Misalkan sebelum kerja, misalkan jam 7 kurang 10 menit wudu dulu, kemudian sholat 5 menit paling berdoa dulu, ya Allah saya mau berangkat kerja, mudahkan rezeki dan sebagainya. Kemudian yang biasa misalkan tidak sholat sunnah sebelum dan setelah sholat wajib, maka biasakan sholat sunnah. Begitupun misalkan belum terbiasa sholat malam, minimal 1 rakaat sebelum tidur, minimal sholat witir. Dan itu tidak berat, 1 rakaat paling 3 menit saja. Dan luar biasa efek yang rasakan. Misalkan kalau bapak, ibu-ibu membiasakan amal soleh meskipun sedikit, nanti efeknya akan luar biasa. Hati kita akan tenang. Kemudian istri kita akan soleh, istri kita akan soleha, anak-anak kita juga akan nurut nanti soleh dan seterusnya. Karena yang namanya hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ketika misalkan urusan kita ribet tidak selesai, berarti ada yang masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang ulama salaf pernah mengatakan, kata beliau itu, perbaikilah hubungan kau dengan Allah, niscaya Allah akan perbaiki hubungan kau dengan manusia. Kalau misalkan hubungan kita dengan tetangga tidak beres, dengan istri tidak beres, dengan mertua tidak beres, dengan masyarakat tidak beres, berarti ada yang tidak beres hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita beres dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih hubungan kita akan beres dengan yang baik. Jadi berkata para ulama salaf, perbaikilah urusan akhirat engkau, niscaya Allah perbaiki urusan dunia engkau. Jadi kalau misalkan kita pengen baik urusan dunia kita, perbaiki urusan akhirat. Ya tadi, kita mulai mendekat kepada Allah, kita mulai rajin menuntut ilmu, kita mulai rajin baca-baca buku Islam, kita mulai rajin beramal soleh. Nah, ketika kita perbaiki urusan akhirat kita, maka maka nanti Allah perbaiki urusan dunia pasti. Kemudian nasihat terakhir kata ulama salaf tersebut, perbaikilah hubungan engkau dengan Allah ketika kau bersendirian, niscaya Allah akan perbaiki hubungan engkau dengan, atau ketika Allah akan perbaiki engkau ketika dalam keadaan ramai. Contohnya misalkan ketika kita bersendirian, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seorang misalkan ketika bersendirian dia bermaksiat kepada Allah, nanti di tengah halayak ramai yang tadi akan dibenci oleh seluruh. Jadi jangan sampai misalkan ketika kita bersendirian kemudian bermaksiat dengan hati Allah, jangan sampai misalkan kita berpikiran Allah tidak akan memberikan efeknya. Pasti Allah berikan efeknya. Tiba-tiba misalkan kita jatuh, alhamdulillah, atau misalkan tiba-tiba dimarahi orang, atau tiba-tiba misalkan ada sesuatu yang tidak disenangi, pasti. Atau tiba-tiba dibenci seluruh makhluk, misalkan alhamdulillah. Oleh karena apa? Perhatikan dahan. Kesimpulannya, jemaah masyarakat muslim rahimahullah, karena waktu sudah ada. Kesimpulannya pada malam hari ini, yaitu hendaknya kita memperbanyak amal soleh, supaya apa? Dengan memperbanyak amal soleh tersebut, keimanan kita akan tinggi. Ketika keimanan tinggi, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tidak mungkin bisa mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat, tidak mungkin bisa beriman, beramal soleh dengan benar, kecuali harus belajar terlebih. Mungkin sekian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk anak pribadi, kemudian untuk jamaah semuanya. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah